Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu poin penting. Ya. Yang para atba' asatidz jumhur itu tidak mengerti sungguhnya perkara ini. Sehingga dihantam rata semuanya. Ya, ketika ya Ustaz Luqman hafizahullah terkhusus demikian pula asatidz yang bersama ulama memberikan nasihat-nasihat, teguran-teguran dalam serangkaian penjelasan beliau dan pencerahan beliau terkait fitnah ini untuk kembali kepada ulama, meninggalkan perselisihan dan permusuhan dan menjelaskan tariqah, menjelaskan keadaan para asatidzah. Itu sesungguhnya yang dijelaskan adalah tariqahnya, metodenya. Metode yang seperti ini akan mengeluarkan seorang dari bingkai salafiyah. Nah, ya. Lihatlah bagaimana para masyayikh sebelum beliau. Ustaz Luqman ini bukan kemudian mendahului para ulama, dusta. Lihatlah bagaimana para masyayikh sebelum beliau. Ya. Seperti Syekh Abdul Ghani hafizahullah ketika daurah Al-Muzani yang kedua beliau mengatakan apa? Haula al-asatidzah idza istamarru ala mawaqifihim wa asarru 'alaiha falaysu bisalafiyin. Coba bayangkan. Ya. Kata Syekh Abdul Ghani hafizahullah, mereka para asatidzah ini, itu asatidzah jumhur, apabila mereka terus-menerus pada sikap-sikap mereka dan bersikeras di atas sikap-sikap mereka untuk tetap berselisih, tidak mau kemudian membuka hati ya kepada saudaranya untuk kembali bersatu, mempertahankan dan menjunjung ukhuwah dan dakwah ini. Maka apa kata Syekh, falaisu bisalafiyin. Mereka apabila terus-menerus seperti itu dan bersikeras kekeh pada sikap yang seperti itu, mempertahankan perselisihan dan permusuhan, maka mereka dengan cara-cara seperti itu, dengan tariqah yang demikian, bukan lagi salafiyin. Nah, ya. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, ini semuanya tahdzir terhadap tariqah, metode dan cara-cara yang dilakukan dalam fitnah ini. Nah, bahwasanya cara-cara demikian itu bila kemudian kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabir rahimahullah di awal penjelasan tadi. Ya. Nah, ketika suatu kaum, cara-cara mereka, tariqah mereka menyisihi asal min usul al-sunnah, kemudian tegak hujjah atas mereka. Kemudian apa? Ada rujuk. Kemudian enggan untuk rujuk, bertaubat dari penyelisihan tersebut, maka cara yang seperti ini dapat mengeluarkan seorang dari bingkai salafiyah. Nah, adapun mentahdzir person orang, tahdzir muayyan, si fulan telah keluar dari manhaj salaf, si alan telah keluar dari manhaj salaf, ya. Maka ini dikembalikan kepada ulama. Kita berada di belakang para ulama, tidak mendahului mereka. Ya. Adakah vonis-vonis dari Ustaz Luqman pada person mereka? Asatidzah jumhur. Adakah? Yang disampaikan pada majlis-majlis beliau ketika menjelaskan dan memberi nasihat terkait dengan fitnah ini. Bahwa Ustaz Fulan telah keluar dari manhaj salaf. Menyebut nama tahdzir muayyan ada? Tidak ada, karena ini kembalikan para ulama. Kita tidak mendahului para ulama. Nah, ya sebagaimana Asy-Syaikh atau sebagaimana para ulama mentahdzir person orang-orang yang ditahdzir kemudian keluar dari bingkai manhaj salafiyah seperti Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Itu memang orangnya langsung. Ya. Sudah tahdzir sudah sampai tingkatan muayyan. Tahdzir per person-personnya. Yang sebelumnya tariqahnya setelah nasihat demi nasihat. Demikian pula Ali Al-Halabi. Demikian pula terakhir siapa? Ibnu Hadi. Nah, dan semisal dengan mereka. Ya. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak mengerti perkara ini dianggap pandang rata, sudah mendahului ulama. Ya. Padahal yang dijelaskan tariqahnya, metodenya. Seperti penjelasan para masyayikh. Lihat bagaimana Syekh Arafat mengatakan cara-cara seperti ini bukan cara-cara salafi. Nah,
Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada akhir pembahasan ini ya, kami nasihatkan kepada diri pribadi dan kepada segenap asatidzah jumhur ya, untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk segera mencabut diri dari kemungkaran besar ini. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari kemungkaran yang besar ini. Perpecahan terjadi di mana-mana. Mengerikan. Ya, mengerikan. Yang tadinya berukhuwah, bersaudara, saling mencinta karena Allah, yang seakan-akan hubungan dengan seorang itu lebih hangat daripada dengan kerabat sendiri. Ya, tiba-tiba dengan perpecahan yang mereka husung ini menghancurkan semua. La haula wa la quwwata illa billah. Maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla selama kesempatan tersebut masih terbuka. Ingat, umur kita ini pendek. Ya. Terkhusus mereka-mereka yang lebih dari 50 tahun sudah umurnya. 50 lebih, 60 bahkan 70. Untuk segeralah bertaubat kepada Allah, apalagi dari kemungkaran yang begitu besar ini. Ingatlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Wa qalla man jawaza dzalika, atau qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, umur umatku ini ya, hanya pada umumnya sekitar antara 60 sampai 70. Rata-rata orang sudah umur 60 sampai 70 itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rata-rata diwafatkan. Wafat. Ya. Nah, maka demikian pula kita. Khusus mereka-mereka yang sudah mendekati usia ini. Maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ar-ruju' ilal haq itu khairun minat tamadi fil batil atau bil batil. Maka sungguh seperti kata para ulama, kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Nah,